Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 72. Rencana. Habibie tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu memberikan bayi yang ada di tangannya kepada Ardi. "Om, hati-hati," saat menggendong adik Zidan. Rangga beranjak dari tempat duduknya. Anak laki-laki itu dengan sangat cemas memandang Ardi yang mengambil Zidan. "Iya, adiknya masih sangat kecil," jawab Ardi yang tersenyum. "Ya om, aku juga masih belum berani untuk menggendongnya karena aku takut nanti badannya sakit." Rangga duduk di samping Ardi. Anak laki-laki itu begitu sangat menjaga adiknya. Setiap kali ada yang datang dan mengambil Zidan atau Zainab, dia seperti ini gayanya. Rangga sangat takut kalau yang mengambil adiknya enggak pandai. Ini abang Rangga beneran pandai jagain adiknya. Arumi tersenyum memandang Rangga. "Abang yang pintar," jawab Ardi. "Tentu saja, aku sangat takut bila yang mengambil adikku tidak pandai. Aku tidak ingin badan adikku sakit. Sebagai anak laki-laki, aku bertanggung jawab untuk menjaga adik-adikku. Kalau dulu, aku hanya menjaga Safira saja. Namun sekarang sudah ada 2 adik lagi yang harus aku jaga dan aku lindungi," jawab Rangga. Ardi tersenyum memandang Rangga. Pria itu begitu sangat senang memandang anak laki-laki yang bergaya dewasa tersebut. "Rangga ini dulu dikasih makan apa sama Mimi Arumi?" tanya Ardi. "Mimi selalu memberikan aku makan yang banyak om, karena itu badan aku seperti ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Bibi itu sangat benar. Sebagai anak laki-laki, aku harus memiliki tubuh yang kuat dan juga sehat agar bisa melindungi adik-adikku," ucapnya. "Safira itu adik atau kakak?" tanya Aisyah. "Meskipun umurnya lebih besar daripada aku, tapi badannya lebih besar aku. Jadi, tetap aku yang harus melindunginya," Rangga berkata dengan sangat yakin. Ardi diam dengan mulut yang terbuka. Bagaimana mungkin anak yang baru berusia akan memasuki 6 tahun itu bisa berpikir sejauh ini? Pada umumnya, anak seusia Rangga masih sibuk dengan bermain. "Om pengen besok anak om juga kayak Rangga, pinter," ucapnya. "Nanti Om Ardi tidak usah takut. Aku akan menjaga anak Om Ardi juga," ucap Rangga. Ardi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya memandang anak laki-laki itu. Apa karena dunia sudah semakin tua? Anak-anak sekarang itu pinter-pinter ngomongnya. Gaya pikirnya juga enggak seperti anak-anak zaman kita kecil-kecil dulu. Ardi mengambil kesimpulan. "Kadang Mas juga mikirnya gitu. Lihat Vira, lihat Rangga. Pinternya kebangetan," ucap Habibie. Ardi memandang wajah bayi laki-laki yang tampan tersebut. "Masih bayi aja udah kayak gini gantengnya. Gimana nanti besarnya?" ucap Ardi. "Sudah pasti dia akan sangat ganteng seperti aku om," jawab Rangga yang penuh dengan percaya diri. Habibie dan Arumi hanya tersenyum ketika mendengar jawaban Rangga. "Ica mau pegang Zainab?" pinta Aisyah. Arumi tersenyum dan memberikan bayi yang ada di tangannya. "Harus belajar gendong bayi sekarang dek. Bentar lagi adek bakalan lahiran," ucap Arumi. "Iya kak," jawab Aisyah yang mengambil bayi dari tangan kakaknya. "Ternyata Zainab sangat cantik sekali ya, enggak seperti Kak Vira," ucap Aisyah yang memandang wajah Zainab. "Onti, adik Zainab itu wajahnya seperti Vira," ucap Safira. Ia tidak terima ketika dirinya dikatakan tidak secantik adiknya. "Enggak kok, ini adik Zainab cantik sekali. Lihat ini seperti Barbie," Aisyah tersenyum.
Onti. Enggak semua baby itu cantik, Onti. Contohnya aja baby Vira yang si Aisyah. Vira tersenyum dengan menutup mulutnya. Aisyah diam ketika mendengar jawaban keponakannya. Bibirnya yang kecil maju ke depan. Ardi hanya tersenyum memandang istrinya. Arumi tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh putrinya. Begitu juga dengan Habibi. Kak Arum sampai bingung lihat itu Barbie dikasihnya nama Aisyah. Mana Barbie-nya enggak mau mandi, malah sisir rambut, ucap Arumi. Aisyah begitu sangat kesal ketika mengingat boneka keponakannya tersebut. Bonekanya itu banyak, tapi nggak tahu kenapa yang itu yang dia paling suka. Malah namanya Aisyah lagi. Habibi ikut berkomentar. Aisyah hanya diam dengan memajukan bibirnya ke depan. Vira sudah kasih tahu Onti apa alasannya. Vira itu nggak mau ada yang mengalahkan kecantikan Onti. Cukup Vira aja yang lebih cantik dari Onti, ucap Vira yang tersenyum lebar. Aisyah begitu gemas ketika mendengar ucapan keponakannya. Kalau gitu, dengan dikasih namanya Aisyah, ucapnya. Vira senang dengan nama itu Onti, namanya cantik, Aisyah, ucap Vira yang tersenyum lebar. Bilang aja punya modus tersendiri, Aisyah geram. Vira hanya tertawa ketika mendengar ucapan Ontinya. Enggak tahu kapan bisa damai, ucap Arumi memandang Ardi. Ardi hanya tersenyum ketika mendengar ucapan kakak iparnya. Dirinya memandang istrinya dan mengusap kepala istrinya. Baru kali ini lihat yang besar kalah terus, ucapnya. Kalau bukan karena keponakan Ica, udah Ica tendang pakai kaki, ucap Aisyah memandang Vira. Jangan dong Onti, nanti kalau Vira nangis Onti juga repot. Vira tersenyum. Gadis kecil itu seakan tidak pernah kehilangan ide untuk berdebat dengan Ontinya. Melihat tingkah lucu Safira dan Rangga, ditambah lagi dengan kehadiran si Zainab dan juga Zidan, membuat waktu seakan begitu cepat berlalu. Cukup lama Aisyah bersama Ardi bermain di rumah milik Arumi. Mereka juga makan malam bersama dan kemudian pulang. Ardi tersenyum ketika menang istrinya yang duduk di atas pangkuannya setelah selesai sholat subuh. Istrinya akan selalu bermanja-manja seperti ini. Apa hari ini kuliah? Tanya Ardi setelah dirinya puas mencium bibir istrinya. Iya, jawab Aisyah yang dengan cepat menganggukkan kepalanya. Jam berapa nanti masuk? Tanya Ardi. Jam 10 nanti Ica kuliahnya sampai jam 4, jawab Aisyah. Apa full kuliahnya? Ardi memandang wajah istrinya. Iya, hari ini full ada 6 SKS, Aisyah tersenyum. Semangat ya kuliahnya, Ardi mencium bibir istrinya. Pria itu tahu bahwa istrinya begitu sangat lelah kuliah dengan kondisi perut yang sudah besar seperti ini, meskipun istrinya tidak pernah mengeluh. Iya, jawab Aisyah. Sayang Dedi, temani Mommy kuliah ya, Ardi mengusap perut istrinya. Anak selalu temani Ica, terus kalau dosen lagi jelasin, dianya malah ikut nendang-nendang dari dalam, ucap Aisyah. Ardi tersenyum dan mengusap perut istrinya. Pria itu mencium perut istrinya tersebut. Nanti kuliahnya abang antar. Aisyah menganggukkan kepalanya. Gimana rencana buka rumah sakit? Apa jadi? Tanya Aisyah. Iya jadi, tapi sepertinya nanti adek belum bisa melahirkan di rumah sakit punya kita, ucap Ardi. Enggak apa-apa, rumah sakit Kak Arum juga sangat bagus, ucap Aisyah. Iya, Ardi tersenyum dan mengusap pipi istrinya. Abang sekarang cium Ica setiap detik. Ardi hanya tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya.
Abang ada dengar rumah sakit yang katanya mau dijual, ucap Ardi. Abang dengar dari mana? Tanya Aisyah. Dari Doni sama Ari ada cerita. Terus kenapa? Tanya Aisyah. Cuma harganya terlalu mahal. Sepertinya abang mau bangun aja lah rumah sakit sendiri. Tapi ya itu, dia prosedurnya lama. Soalnya nungguin pembangunannya selesai. Tapi kalau misalnya kontrak gedung menjelang rumah sakit siap juga bisa, ucap Ardi. Untuk persiapkan itu yang lama ya bang, ucap Aisyah. Iya, soalnya kan kita baru mau membangun. Rumah sakit yang sudah jadi itu enak, semuanya sudah ada. Mulai dari bangunan, perlengkapan, medis, tenaga medis. Kita tinggal jalani aja lagi, kata Aisyah. Iya, semua alat-alat medisnya dalam kondisi bagus semua. Yang punya rumah sakit itu bukan orang kesehatan. Jadi sepertinya mungkin dia kesulitan mengelola, ucap Ardi. Abang tanya aja dulu berapa harga yang diminta oleh mereka. Sepertinya sangat tinggi dek. Soalnya itu rumah sakit besar, lokasinya juga di tengah kota, ucap Ardi. Coba aja dulu bang ditanya. Kalau sudah tahu harganya, kita sudah bisa mikirkan sanggup tidak sanggupnya, jelas Aisyah. Ardi menganggukkan kepalanya. Nanti Ica jadi investor, abang tenang aja. Moga aja uang tabungan Ica cukup. Aisyah tersenyum lebar. Oh ya lupa, istri abang YouTuber banyak uang, ucap Ardi yang tersenyum. Aisyah tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Tapi nggak tahu uang Ica cukup atau tidak beli rumah sakit, ucapnya. Ada berapa sih dek uangnya? Tanya Ardi. Rahasia, jawab Aisyah. Ardi hanya tersenyum ketika mendengar jawaban istrinya. Lari pagi enggak? Tanya Aisyah. Mau dong, jawab Ardi yang tersenyum. Tapi nanti pulang adik dari kuliah kita lihat rumah ya, ajaknya. Aisyah menganggukkan kepalanya. Ayo, Ica temani abang olahraga pagi, ucap Aisyah. Iya, jawab Ardi yang tersenyum memandang istrinya. Kenapa? Tanya Aisyah. Enggak bisa berdiri dek, jawabnya. Aisyah tertawa dan beranjak dari pangkuan suaminya.